Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah curahkan rahmat rahimnya kepada kita semuanya. Dan kita berdoa agar saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang mendapat musibah, Allah angkat musibahnya. Yang wafat, Allah berikan tempat yang terbaik. Yang belum ditemukan. Yang hilang rumahnya, diganti yang baik. Yang hancur hartanya, diberikan pengganti yang baik. Semoga Sumatera akan bangkit kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita, pemimpin kita. Semoga kita selalu bisa menjadi umat yang dirindukannya. Yang kami hormati Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Ibu Dr. Kurniasi Mufidayati. Semoga sehat selalu Bu Fida dan seluruh tim bidang pendidikan dan kesehatan. Yang saya hormati Bapak Yandri SHMH, Widya Prada Ahli Utama, Direktorat Guru Dikdas. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang saya hormati para narasumber yang hadir. Dr. Endah Trikusumawati MPD, Dr. Wido Supraha, Ibu Nurlela MPD, Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPW PKS DKI Jakarta, Ibu Rini Khairani, Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPW PKS Jawa Barat, dan seluruh guru, para peserta dari berbagai daerah. Ada 5 wilayah DKI Jakarta, juga Banten, dan sekitarnya. Assalamualaikum, Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya punya pantun. Pergi ke taman memetik bunga. Disiram hujan tumbuh bersemi. Guru mendidik penuh dengan cinta. Menjadi suluh di saat negeri diuji. Oh iya, yang hadir online, terima kasih sudah hadir menyertai kami semua. Jadi guru adalah memang merupakan tonggak penting bagaimana sebuah bangsa ini bisa bangkit ya. Di tengah ujian saat ini kita sangat senang sekali kita bisa menyaksikan para guru berkumpul, bukan hanya mendoakan tapi juga sedang memikirkan masa depan pendidikan Indonesia ke depan. Kalau kita lihat amanah konstitusi itu sangat nyata sekali, diberikan beban itu kepada para pendidik kita, para guru kita. Ya. Presiden Partai Dr. Al-Muzamil Yusuf seringkali mengutip pasal 31 ayat 3. Pasal 31 ayat 3 bahwa disebut ini pasal yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita bicara Presiden Prabowo Subianto itu punya pasal gacoan, pasal 33, maka kita dalam bidang pendidikan ini ada pasal yang sangat istimewa, pasal 31 ayat 3. Dalam konstitusi disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur di dalam undang-undang. Kita melihat bahwa inilah amanat konstitusi yang menjadi tugas dan panggilan jiwa bagaimana para pendiri bangsa kita meletakkan bangsa ini hadir, lahir, ya, bahwa dalam konstitusi pasal 31 ayat 3 ditekankan bahwa pendidikan iman dan takwa itu menjadi misi dari pendidikan kita. Akhlak mulia itu adalah misi dari pendidikan kita. Di samping juga mencetak SDM yang berkualitas, yang cerdas, ya, yang memiliki daya saing. Kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya,
kalau kita bertanya tentang bagaimana sebuah bangsa kita ini lahir itu dari pembukaan konstitusi. Salah satu alasan kenapa Indonesia ini lahir itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita mendirikan bangsa yang namanya Indonesia. Dan para pendiri bangsa kita, founding fathers kita, itu meletakkan misi itu di sana. Di samping melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia, ya, mensejahterakan, ya, menertibkan dunia, tapi ada satu kalimat yang sangat spesifik, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di pembukaan konstitusi itu mandatnya sangat jelas, ya. Di batang tubuh juga sama, mandatnya sangat jelas. Dan inilah tugas mulia, panggilan konstitusional, panggilan moral, panggilan spiritual. Kalau di Al-Quran, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Itu adalah terkait mencerdaskan, ya, generasi yang tercerahkan dengan cara Iqra, yaitu wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi misi tentang tugas moral, konstitusional, spiritual itu ada di pundak dari para guru. Dan kita melihat bahwa perjalanan bangsa kita selama dari kemerdekaan hingga saat ini, Bapak Ibu, tentu pendidikan memiliki tantangan yang luar biasa. Kalau dalam konstitusi, kita sudah memiliki afirmasi dalam kebijakan anggaran, dan itu ada dimaktub dalam batang tubuh konstitusi kita dengan 20% anggaran pendidikan. Nah, ini adalah sebuah panggilan keberpihakan yang konstitusional di sana. Jadi ketika mandat itu diberikan, tapi juga ada kewajiban konstitusional mengenai politik anggaran. Politik anggaran 20% itu eksplisit tercantum dalam konstitusi. Ya, ini adalah tidak banyak negara yang mencantumkan angka 20% tersebut. Ya, sehingga ini adalah sebuah komitmen. Tinggal bagaimana quality of spending, ya, isunya bukan lagi quantity of spending, kuantitas dari spendingnya, tapi quality of spending. Bagaimana kualitas dari belanja negara kita untuk pendidikan itu seperti apa. Nah, ini yang harus perlu kita kawal bersama. Nah, tantangan ke depan pendidikan tidak mudah, ya. Dan setiap kali ada perubahan, kita seringkali berpikirnya adalah perubahan kurikulum, ya. Seringkali kita melihat perubahan konten, ya. Padahal yang ada di depan murid, yang ada di dalam pembelajaran itu adalah para guru. Maka tugas utama kita adalah bagaimana kita memberikan dukungan baik moral maupun konstitusional kepada kerja-kerja guru-guru kita. Kerja-kerja guru inilah yang harus kita dukung penuh sehingga kualitas spending kita dari APBN yang dimandatkan 20% tersebut itu berdampak secara luar biasa, secara signifikan kepada kualitas pengajaran kita dengan peningkatan dari kesejahteraan dan kualitas guru-guru kita. Tentu nanti akan banyak dibahas oleh di bidang, ya, terkait pendidikan dan kesehatan. Kalau kita melihat bahwa era digital itu mengubah landscape pendidikan ke depan, tentu ini tantangan tersendiri. Kemudian sekarang saat ini era artificial intelligence atau kecerdasan artifisial juga menjadi tantangan tersendiri. Tentu mengajar di era sebelum digital menjadi era digital tentu berbeda. Saat ini mengajar di era sebelum adanya AI dengan adanya AI juga berbeda. Sehingga ini perlu yang merumuskan tantangan pendidikan ke depan. Saya beberapa waktu yang lalu pernah diskusi dengan seorang profesor. Kata profesor tersebut mengatakan begini, Mas Khalid, kalau dulu kita ngasih pertanyaan kepada mahasiswa, kepada siswa, itu pertanyaan definisi atau konsepsi itu bisa diberikan. Kalau sekarang tidak bisa, karena AI sudah bisa menjawabnya bahkan lebih bagus jawabannya. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana kita berpikir kritis, critical thinking itu menjadi sangat penting. Profesor tersebut mengatakan demikian ke saya. Sehingga pertanyaan bukan lagi sesuatu yang bisa dijawab AI,
ya, sehingga pertanyaannya harus bisa memantik, menstimulus critical thinking dari siswa-siswa yang diberikan tersebut. Ya, sehingga kalau pertanyaannya yang terlalu basic, AI bisa menjelaskan. Nah, kalau pertanyaan yang menstimulus critical thinking, ini yang tidak mudah dijelaskan. Bahkan seringkali mungkin kita bisa mengkoreksi jawaban AI salah. Yang benar adalah jawaban kita. Nah, sehingga AI bukan mendrive atau menguasai kita, tapi kita bisa mengkoreksi dari teknologi tersebut. Teknologi hanya menjadi tools, bukan menjadi menguasai peran dari kita. Semoga Iya, acara ini betul semakin banget. menguatkan peran para guru. Selamat kepada bidang pendidikan dan kesehatan. Semoga ke depan Bapak, semakin luar biasa perannya di masyarakat, dan Partai Keadilan Sejahtera insya Allah akan terus berkomitmen untuk bersama para guru menjaga amanat konstitusi yang sudah termaktub dalam pembukaan maupun di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.